Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke video kali ini, yaitu tentang laju reaksi, di mana part 1 ini kita akan belajar tentang konsep dasar dari laju reaksi itu sendiri. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwa di sini ada kembang api, sedangkan ini adalah besi yang berkarat. Dimana kita tahu ya, setiap kejadian itu ada reaksi kimianya. Dimana reaksi kimia itu terbagi dua. Ada yang berjalan sangat cepat dan ada yang berjalan lambat. Jadi ada yang berjalan hanya hitungan detik, ada juga yang berjalan dalam hitungan hari, minggu, bahkan tahun. Kita contohin aja ya reaksi dari nyalanya kembang api ini. Jadi ketika kembang api ini dihidupkan api gitu ya, dibakar, apa yang terjadi? Maka nanti akan terjadi antara reaksi dengan reaksinya gitu ya, dimana misalnya reaksinya A ini akan bereaksi dengan reaksinya B dan menghasilkan zat baru yaitu C ya. Jadi pada saat reaksi berlangsung, masing-masing unsur yang bereaksi ini kan atau reaksi ini memiliki konsentrasi ya, maka konsentrasi ini akan berubah, begitu pula dengan konsentrasi hasil reaksi yang C ini. Nah, kecepatan berlangsungnya suatu reaksi dikenal dengan yang namanya laju reaksi. Nah, kalau di fisika ada laju ya, kelajuan gitu ya. Kalau di kimia juga ada laju, tapi yang dihitung adalah laju reaksi. Oke, nah di sini kita lihat ya sama yang tadi ya. Jadi ada molekul A yang direaksikan dengan molekul B menjadi C. Jadi laju reaksi itu menyatakan ukuran seberapa cepat atau lambat suatu reaksi berlangsung, ya. Nah, bahwa kita perhatikan bahwa setiap di reaksi kimia itu kan ada yang sebelah kiri, ruas kiri, dan ada yang sebelah kanan. Di ruas kiri itu disebut sebagai reaktan atau pereaksi. Sedangkan di sebelah kanan namanya produk atau hasil reaksi. Nah, jadi dalam reaksi kimia yang sedang berlangsung, jadi setiap perubahan waktu, si reaktan lama-lama berkurang, dan bahkan ada yang habis gitu ya, walaupun beberapa reaksi ada yang tersisa reaktannya, membentuk si produk yang tadi awalnya nggak ada konsentrasinya, karena udah dibentuk ya oleh si reaktan ini, maka dia akan bertambah gitu selama pertambahan waktu. Maka laju reaksi, dimana simbolnya V, sama seperti laju di fisika. Tapi di sini yang kita lihat adalah perubahan konsentrasi reaktan maupun produk setiap perubahan waktu. Maka laju reaksi adalah delta konsentrasi per delta T. Kurung siku ini merupakan simbol dari konsentrasi. Delta sama seperti matematika ya, yaitu simbol dari arti dari perubahan. Oke, untuk waktu, maka satuan waktu itu bisa sekon gitu ya, bisa jam, bisa menit. Sedangkan konsentrasi itu simbolnya M besar ya. Nah, kita mungkin pelajari dulu ya konsentrasi itu apa gitu kan. Jadi konsentrasi tadi simbolnya M. Kenapa simbolnya M? Karena namanya itu molaritas. Molaritas itu apa? Ya, molaritas itu merupakan mol dalam 1 liter larutan gitu ya, atau mol dibagi 1 liter. Makanya satuan molaritas itu ya mol per liter, atau jadi satuannya bisa mol per liter atau M besar. Jadi maka nanti satuan dari ini bisa M besar atau mol per liter gitu. Nah, untuk waktu kan bisa sekon, jam, menit, tapi sesuai dengan standar internasionalnya itu sekon. Oke, jadi tadi kita berbicara bahwa laju reaksi itu merupakan perubahan konsentrasi terhadap perubahan waktu ya. Tapi di sini kita lihat bahwa tadi perubahan konsentrasi untuk reaktan sama produk itu berbeda, karena kalau reaktan dengan bertambahnya waktu dia lama-lama berkurang nih karena dia bereaksi. Sedangkan produk lama-lama bertambah gitu ya.
dari awalnya 0 jadi ada konsentrasinya. Maka ketika kita membicarakan konsentrasi A, maka laju reaksinya itu menjadi negatif ya, atau ini hanya simbol untuk menyatakan berkurang, bukan hasil. Ya, jadi negatif perubahan konsentrasi A per perubahan waktu. Kalau yang B gimana? Sama negatif karena berkurang perubahan konsentrasi B per perubahan waktu. Sedangkan untuk C yang produk ini itu bertambah ya, gitu. Per delta T. Nah, ya, langsung aja kita lihat nih ada reaksi ya, 2N2O5 menjadi 4NO2 dan O2 gitu ya. Jadi ini masing-masing nih guys. Jadi jangan lupa ya ketika kita menuliskan sebuah reaksi kimia, jangan lupa dengan wujud dari masing-masing senyawa yang di dalam reaksi kimia ini. Nah, tadi di sini kan di sini ada 2, ada 4 sama 1 ya. Kalau tidak ada tulisannya artinya 1. Nah, ini apa sih? Nah, kita udah tahu di kelas ya bahwa ini adalah koefisien. Apa sih koefisien itu? Jadi koefisien itu merupakan perbandingan masing-masing mol unsur-unsur yang terlibat di dalam reaksi. Jadi perbandingan mol N2O5, NO2, dan O2. Jadi perbandingannya itu 2 banding 4 banding 1. Sama kayak di matematika, kalau perbandingan gitu ya. Misalkan kakak punya ini artinya N2O5 yang perbandingannya itu 2, gitu kan, itu sebanyak misalnya 2,5 mol. Maka kakak tanya, mol ini tuh berapa? Maka kita menggunakan perbandingan, ya kan, secara matematisnya, yaitu 2 perbandingan si N2O5 dibanding perbandingan NO2 yang ditanya, 4 sama dengan, terus yang ini, di atas ini disimpan mol dari N2O5, mol ini, mol dari NO2 yang ditanya, bisa X gitu ya, kalau matematisnya. Mau kayak gini yang namanya seperti ini akan terjadi yang namanya kali silang. 2 kali X, 2X sama dengan, oke, ini 10, maka X sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5 mol. Maka kita dapat bahwa yang NO2 ini 5 mol. Dari mana kita dapat? Ya dari perbandingan ini, karena tadi koefisien itu merupakan perbandingan mol. Gitu ya. Sebelum masuk ke itu, ini dihapus dulu. Kita pahami terlebih dahulu bagaimana laju reaksi jika di sini ada koefisiennya, gitu ya. Nah, jadi tadi laju reaksi sama dengan, nah karena ada 2 di sini, maka nanti pengurangan 1/2 dari perubahan konsentrasi N2O5 per perubahan waktu. Maka di sini nanti karena ini 4, maka nanti positif ya, karena ini produk. NO2 dan O2 di sini produk, maka positif atau penambahan 1/4 kali perubahan konsentrasi NO2 per perubahan waktu. O2 di sini juga penambahan karena merupakan produk, maka karena dia satu koefisien itu kan 1/1, nggak perlu kita tulis gitu ya, jadi langsung aja delta konsentrasi O2, perubahan konsentrasi O2 per perubahan waktu. Nah, langsung saja kita ke contoh soal yang berkaitan dengan tadi, ya, konsep dari laju reaksi. Apabila diketahui laju penguraian gas NO2 menjadi gas NO dan O2 adalah 1,4 kali 10 negatif 3 molar per menit, laju pembentukan gas NO adalah, nah nanti ini yang A, nanti yang B-nya ditanya laju pembentukan gas O2. Pertama-tama kalau bertemu dengan soal seperti ini, maka kita harus membuat dulu ya reaksi kimianya. Jadi kita harus membuat dulu reaksi kimia dari apa yang disoal gitu ya. Karena kita butuh yang namanya perbandingan mol alias koefisien. Jadi kita buat dulu di sini katanya laju penguraian gas NO2. Maka jadi gini, NO2 menjadi di sini, maka tanda panah menjadi gas NO, misalkan gas menjadi NO, gas, dan O2, gas. Jadi laju penguraian NO2 menjadi NO dan O2 ini
sebesar laju reaksinya biasanya sebesar 1,4 kali 10 pangkat negatif 3 molar per menit di sini. Oke, yang ditanya pembentukan ini, laju ini NO2 terus laju O2. Oke. Nah, kita perhatikan dulu apakah reaksi kimia yang udah kita buat ini udah setara koefisiennya. Karena koefisien itu sangat penting ya, dia menyimbolkan perbandingan masing-masing mol. Nah, kita lihat dulu, jadi gimana menyetarakan, kita samakan jumlah unsur di ruas kiri sama di ruas kanan. Jadi ruas kiri ada N, N-nya itu 1, sedangkan di ruas kanan juga 1. Sama, berarti udah sip. Yang O sekarang oksigen. Di sini ada 2, sedangkan di sini ada 1, di sini ada 2, jadi 1 tambah 2 ada 3 O-nya. O di sini ada 2, sedangkan di ruas kanan O-nya ada 3. Nah, beda ya. Nah, di sini kita harus menyamakan nih, artinya ada koefisien yang harus kita setarakan. Yaitu gimana supaya O yang ruas kanan bisa jadi 2 ya. Oh, udah ini 2 ini. Ya kita lihat. 2 kita kalikan berapa supaya menjadi 1. 1 per 2 coret. Maka di sini kita tambah 1 per 2 O2. Maka kita bisa dapat bahwa perbandingan NO itu 1 dan NO2 itu 1 maksudnya, dan NO itu 1 juga. Ya. Karena perbandingannya sama, tidak perlu kita cari dengan cara perbandingan. Sudah jelas, maka lajunya udah pasti sama. Karena sama-sama nih. NO2 dia 1,4, maka NO juga 1,4 kali 10 negatif 3 molaritas per menit gitu. Nah, sedangkan O2 di sini berbeda setengahnya. Ya, bisa ya kita menggunakan logika ya. Kalau 1 itu 1,4, maka setengahnya ya udah dibagi 2 gitu ya, atau 1/2 dikali si 1,4 kali 10 min 3. Oke, kita bagi aja 14 bagi 2 itu kan 7. Sedangkan di sini koma ya, ada satu angka di belakang 0, maka 0,7 kali 10 negatif 3 molaritas per menit. Selesai.